SP bergelar perwira perang, tentu saja itu bukan sembarang gelar, karena Sang Prabu Jayabaya sendiri yang telah menyatakan di dalam ramalannya, yaitu pada bait ke-162, gelar perwira perang adalah bukan sembarang gelar, karena perwira perang adalah orang yang gagah berani ketika memimpin pasukannya untuk berperang. Semakin tinggi gelar, maka semakin ahli di dalam peperangan itu. Peperangan tentu suatu keadaan yang tidak diharapkan dan sudah tentu tidak nyaman. Peperangan bisa terjadi melalui beberapa cara, perang secara nyata ataupun secara tidak nyata atau gaib. Banyak sekali makna dari kata peperangan ini, dan akan terlalu panjang bila harus dijabarkan satu persatu. Bila di dalam bait Jangka Jayabaya bahwa SP adalah perwira perang dalam artian pemimpin perang, tetapi tanpa pasukan, yaitu perang seorang diri. Walaupun SP sendiri memiliki banyak pasukan gaib, namun ada kalanya ia hanya berperang seorang diri. Inilah ciri satria sejati. Bisa saja ia berperang atas dirinya sendiri, seperti perang melawan keinginan-keinginan, ataupun perang melawan hal-hal yang bertolak belakang dengan tujuannya. Seorang SP sendiri sering berperang secara gaib dengan para musuh-musuhnya, atau pihak yang merasa tidak suka akan kemunculannya. SP belum muncul, tetapi mengapa ada yang menyerangnya secara gaib? Tetapi bisa saja gelar perwira perang itu sebagai persiapan untuk perang secara nyata kelak, di saat kemunculannya yang konon penuh dengan peperangan. Wallahualam, jadi peperangan itu meliputi peperangan diri sendiri, peperangan diri pribadi, dengan keinginan-keinginan, peperangan gaib, dan peperangan nyata kelak ketika kemunculannya yang penuh goro-goro. Adakah kaitannya pusaka yang dimiliki SP dengan peperangan-peperangan ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Dan bila kita beruntung, maka kita akan diberitahu jawabannya itu kelak. Semoga saja, bagaimana jawaban sebenarnya, hanya Allah Sang Pemilik semesta yang mengetahui. Bagi seorang perwira perang tentu saja ia telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ia telah membekali dirinya dengan berbagai persiapan baik yang terlihat nyata ataupun tidak nyata, seperti mempersiapkan mental dan spirit yang kuat. Ia telah digembleng di kawah candra di muka dalam tanda kutip, yang artinya penggemblengan-penggemblengan yang sangat berat, sehingga tidak semua orang sanggup menjalaninya. Ialah sosok terpilih yang akan berperang melawan ketidakadilan, hawa nafsu, kesewenang-wenangan, dan berperang dengan hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Semoga setiap peperangan yang menuju kebaikan akan selalu menang, walaupun peperangan bukan cara terbaik untuk menang, tetapi itulah satria sesungguhnya. Kedamaian adalah hal yang terbaik bagi siapapun. Salam damai selalu. SP bergelar perwira perang, tentu saja itu bukan sembarang gelar, karena Sang Prabu Jayabaya sendiri yang telah menyatakan di dalam ramalannya, yaitu pada bait ke-162, gelar perwira perang adalah bukan sembarang gelar, karena perwira perang adalah orang yang gagah berani ketika memimpin pasukannya untuk berperang. Semakin tinggi gelar,
maka semakin ahli di dalam peperangan itu. Peperangan tentu suatu keadaan yang tidak diharapkan dan sudah tentu tidak nyaman. Peperangan bisa terjadi melalui beberapa cara, perang secara nyata ataupun secara tidak nyata atau gaib. Banyak sekali makna dari kata peperangan ini, dan akan terlalu panjang bila harus dijabarkan satu persatu. Bila di dalam bait Jangka Jayabaya bahwa SP adalah perwira perang dalam artian pemimpin perang, tetapi tanpa pasukan, yaitu perang seorang diri. Walaupun SP sendiri memiliki banyak pasukan gaib, namun ada kalanya ia hanya berperang seorang diri. Inilah ciri satria sejati. Bisa saja ia berperang atas dirinya sendiri, seperti perang melawan keinginan-keinginan, ataupun perang melawan hal-hal yang bertolak belakang dengan tujuannya. Seorang SP sendiri sering berperang secara gaib dengan para musuh-musuhnya, atau pihak yang merasa tidak suka akan kemunculannya. SP belum muncul, tetapi mengapa ada yang menyerangnya secara gaib? Tetapi bisa saja gelar perwira perang itu sebagai persiapan untuk perang secara nyata kelak, di saat kemunculannya yang konon penuh dengan peperangan. Wallahualam, jadi peperangan itu meliputi peperangan diri sendiri, peperangan diri pribadi, dengan keinginan-keinginan, peperangan gaib, dan peperangan nyata kelak ketika kemunculannya yang penuh goro-goro. Adakah kaitannya pusaka yang dimiliki SP dengan peperangan-peperangan ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Dan bila kita beruntung, maka kita akan diberitahu jawabannya itu kelak. Semoga saja, bagaimana jawaban sebenarnya, hanya Allah Sang Pemilik Semesta yang mengetahui. Bagi seorang perwira perang tentu saja ia telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ia telah membekali dirinya dengan berbagai persiapan baik yang terlihat nyata ataupun tidak nyata, seperti mempersiapkan mental dan spirit yang kuat. Ia telah digembleng di kawah candra di muka dalam tanda kutip, yang artinya penggemblengan-penggemblengan yang sangat berat, sehingga tidak semua orang sanggup menjalaninya. Ialah sosok terpilih yang akan berperang melawan ketidakadilan, hawa nafsu, kesewenang-wenangan, dan berperang dengan hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Semoga setiap peperangan yang menuju kebaikan akan selalu menang, walaupun peperangan bukan cara terbaik untuk menang, tetapi itulah satria sesungguhnya. Kedamaian adalah hal yang terbaik bagi siapapun. Salam damai selalu.